Di antara kisah paling agung dalam sejarah para nabi adalah kelahiran Nabi Isa alaihissalam, sebuah peristiwa luar biasa yang menjadi tanda kekuasaan Allah bagi seluruh manusia. Kisah ini tidak hanya tentang seorang nabi, tetapi juga tentang kesucian seorang wanita mulia, Sayyidah Maryam binti Imran, yang dipilih Allah di atas banyak wanita di dunia. Maryam tumbuh dalam lingkungan ibadah dan kesucian. Sejak kecil, ia diasuh di bawah penjagaan Nabi Zakaria alaihissalam. Al-Quran menggambarkan Maryam sebagai wanita yang menjaga kehormatan dirinya, tekun beribadah, dan mengasingkan diri untuk mendekatkan hati kepada Allah. Ia dikenal sebagai sosok yang penuh ketakwaan dan ketaatan. Suatu hari, ketika Maryam mengasingkan diri di tempat yang jauh dari manusia, Allah mengutus malaikat Jibril kepadanya dalam wujud seorang laki-laki yang sempurna. Maryam merasa takut dan segera memohon perlindungan kepada Allah. Namun malaikat itu menenangkan hatinya dan menyampaikan kabar yang sangat besar. Ia akan dianugerahi seorang anak laki-laki yang suci. Maryam terkejut. Ia bertanya dengan penuh keheranan, bagaimana mungkin ia memiliki anak sementara ia tidak pernah disentuh oleh seorang laki-laki. Malaikat menjawab bahwa hal itu mudah bagi Allah. Ini adalah ketetapannya, sebuah tanda bagi manusia, dan rahmat darinya. Kehamilan Maryam menjadi ujian berat. Ia harus menghadapi kesendirian dan beban batin yang besar. Dalam riwayat Al-Quran, Maryam pergi menjauh dari kaumnya dan merasakan rasa sakit yang amat berat saat mendekati waktu melahirkan. Dalam kesedihan dan kelelahan, ia bersandar pada batang pohon kurma. Pada saat itu Allah menenangkan hatinya, memberikan rezeki berupa buah kurma dan air sebagai pertolongan langsung darinya. Maka lahirlah Nabi Isa alaihissalam, tanpa ayah, sebagai mukjizat yang nyata. Kelahiran ini bukanlah sesuatu yang mustahil bagi Allah, sebagaimana Allah menciptakan Nabi Adam tanpa ayah dan ibu. Bagi Allah, ketika Dia menghendaki sesuatu, cukup mengatakan, kun, jadilah, maka terjadilah. Setelah melahirkan, Maryam kembali kepada kaumnya dengan membawa bayi tersebut. Kaumnya terkejut dan menuduhnya dengan berbagai tuduhan, karena mereka tidak memahami apa yang sebenarnya terjadi. Maryam tidak membela diri dengan kata-kata, ia hanya menunjuk kepada bayinya. Saat itulah terjadi salah satu mukjizat terbesar. Bayi Isa berbicara dari dalam buayan. Ia berkata bahwa dirinya adalah hamba Allah, diberikan kitab, dan dijadikan sebagai nabi. Ia juga menegaskan bahwa Allah memerintahkannya untuk mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan berbakti kepada ibunya. Perkataan bayi Isa menjadi pembelaan langsung dari Allah terhadap kesucian Maryam. Tuduhan kaumnya pun runtuh di hadapan mukjizat yang tidak dapat dibantah. Sejak awal kehidupannya, Nabi Isa telah menjadi tanda kebesaran Allah. Kelahirannya menunjukkan bahwa kekuasaan Allah melampaui hukum-hukum yang biasa dipahami manusia. Ia diutus bukan untuk disembah, tetapi sebagai nabi yang membawa pesan tauhid kepada Bani Israel. Kisah kelahiran ini menjadi awal perjalanan panjang seorang nabi yang kelak akan menghadapi penolakan, fitnah, serta ujian besar dalam menyampaikan risalah Allah. Setelah kelahirannya yang penuh mukjizat, Nabi Isa alaihissalam tumbuh di bawah asuhan ibunya yang mulia, Sayyidah Maryam. Kehidupan mereka tidak mudah, karena sebagian masyarakat masih memandang dengan penuh tanda tanya terhadap kelahiran yang luar biasa tersebut. Namun Allah menjaga kehormatan Maryam melalui tanda-tanda yang jelas dan mukjizat yang telah ditunjukkan sejak awal. Al-Quran tidak banyak merinci masa kecil Nabi Isa secara panjang, sebagaimana kisah beberapa nabi lainnya. Hal ini menjadi pelajaran penting bahwa yang paling utama bukan detail kehidupan duniawinya, tetapi risalah tauhid yang beliau bawa. Meski demikian, para ulama memahami bahwa beliau tumbuh dalam lingkungan ibadah, kesucian, dan kedekatan kepada Allah, sebagaimana ibunya. Sejak usia muda, Nabi Isa dikenal memiliki hikmah dan kecerdasan yang luar biasa. Allah memberikan kepadanya kemampuan memahami agama dan hikmah sejak dini. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, Allah mengajarkan kepadanya Alkitab, hikmah, Taurat, dan Injil. Hal ini menunjukkan kesinambungan risalah para nabi Bani Israel, di mana Nabi Isa datang bukan untuk menghapus ajaran tauhid sebelumnya, melainkan untuk meluruskan penyimpangan yang telah terjadi. Ketika Allah menetapkan waktu kenabian baginya, Nabi Isa diutus kepada Bani Israel. Kaum ini pada masa itu telah mengalami berbagai perubahan dalam ajaran agama mereka. Sebagian dari mereka mengikuti hukum dengan kaku tanpa memahami ruhnya, sementara sebagian lainnya menyimpang dari ajaran tauhid yang murni. Dakwah Nabi Isa berfokus pada mengajak manusia kembali kepada penyembahan hanya kepada Allah. Beliau menyeru dengan kelembutan, hikmah, dan kasih sayang. Banyak ayat Al-Quran menggambarkan risalahnya sebagai rahmat dan petunjuk. Nabi Isa juga menegaskan bahwa dirinya adalah seorang hamba Allah dan Rasul-Nya, bukan sosok yang patut disembah. Beliau mengajarkan pentingnya keikhlasan, ketaatan kepada Allah, serta memperbaiki hati yang telah dipenuhi kemunafikan dan kesombongan. Ajarannya menekankan kasih sayang, kesederhanaan, dan keadilan, namun tetap dalam kerangka tauhid yang tegas. Tidak semua orang menerima dakwahnya. Sebagian pemuka Bani Israel menolak karena merasa kedudukan dan kekuasaan mereka terancam. Mereka sulit menerima perubahan yang dibawa oleh Nabi Isa, terutama karena beliau menyingkap kesalahan dan kemunafikan yang tersembunyi di tengah masyarakat.
Meski menghadapi penolakan, Nabi Isa terus menyampaikan risalah dengan kesabaran. Allah kemudian memberikan kepadanya berbagai mujizat sebagai bukti kenabian, bukan sebagai tujuan utama, tetapi sebagai tanda bagi orang-orang yang mencari kebenaran. Mujizat-mujizat inilah yang kelak menjadi bagian penting dalam perjalanan dakwahnya, menunjukkan bahwa beliau diutus dengan pertolongan langsung dari Allah. Dalam perjalanan dakwahnya, Allah memberikan kepada Nabi Isa alaihissalam berbagai mukjizat sebagai tanda kebenaran risalahnya. Mujizat-mujizat ini bukanlah untuk menunjukkan kekuatan pribadi, melainkan bukti bahwa beliau adalah utusan Allah yang membawa petunjuk bagi Bani Israel. Setiap mukjizat selalu disertai penegasan bahwa semuanya terjadi biiznillah, dengan izin Allah semata. Salah satu mukjizat yang paling dikenal adalah kemampuan Nabi Isa menyembuhkan orang yang buta sejak lahir dan penderita penyakit kulit yang berat. Pada masa itu, penyakit semacam ini dianggap sulit atau bahkan mustahil disembuhkan. Namun dengan izin Allah, Nabi Isa mampu mengembalikan penglihatan dan kesehatan mereka menjadi tanda nyata bagi orang-orang yang menyaksikan. Lebih dari itu, Al-Quran menyebutkan bahwa Nabi Isa dapat menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Mukjizat ini menunjukkan kekuasaan Allah atas kehidupan dan kematian. Nabi Isa tidak melakukannya atas kehendaknya sendiri, tetapi sebagai bukti bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Mukjizat lain yang disebutkan dalam Al-Quran adalah ketika Nabi Isa membentuk seekor burung dari tanah liat, kemudian meniupnya, dan burung itu menjadi hidup dengan izin Allah. Peristiwa ini menjadi simbol bahwa kehidupan berasal dari Allah semata, bukan dari makhluk. Selain mukjizat yang tampak secara fisik, Nabi Isa juga diberikan kemampuan mengetahui sebagian hal yang tersembunyi, seperti memberitahu orang-orang tentang apa yang mereka makan atau simpan di rumah. Hal ini bukanlah sihir atau ramalan, tetapi wahyu dan pertolongan dari Allah sebagai tanda bagi mereka yang mencari kebenaran. Mujizat-mujizat tersebut menarik perhatian banyak orang. Sebagian menerima dakwahnya dengan hati terbuka dan menjadi pengikut setia, namun sebagian lainnya tetap menolak, bahkan menuduhnya melakukan sihir. Penolakan ini seringkali datang dari kalangan pemuka agama yang merasa kedudukan mereka terancam oleh ajaran tauhid yang dibawa Nabi Isa. Meskipun demikian, Nabi Isa terus berdakwah dengan penuh kesabaran. Beliau mengingatkan bahwa mujizat bukanlah tujuan utama, melainkan tanda agar manusia kembali kepada Allah. Orang yang benar-benar beriman akan melihat mukjizat sebagai penguat iman, sementara mereka yang hatinya tertutup tetap mencari alasan untuk menolak. Dalam situasi dakwah yang semakin menantang, Allah menolong Nabi Isa dengan menghadirkan sekelompok pengikut setia yang dikenal sebagai Hawariyun. Mereka kelak menjadi pendukung utama dalam menyebarkan ajaran Nabi Isa dan mempertahankan risalah tauhid. Mujizat-mujizat ini menjadi bagian penting dalam sejarah kenabian Nabi Isa, sekaligus ujian bagi manusia. Apakah mereka melihat tanda-tanda Allah dengan hati yang jujur, ataukah tetap berpaling karena kesombongan? Seiring berjalannya waktu, dakwah Nabi Isa alaihissalam semakin meluas. Mujizat yang diberikan Allah kepadanya telah menarik perhatian banyak orang. Sebagian menerima dengan penuh keimanan, namun sebagian lainnya justru semakin keras menolak. Di tengah situasi yang penuh tantangan ini, Allah memberikan kepada Nabi Isa sekelompok pengikut setia yang dikenal sebagai Hawariyun. Para Hawariyun adalah orang-orang yang menjawab seruan Nabi Isa ketika beliau bertanya, "Siapakah penolong-penolongku di jalan Allah?" Mereka menjawab dengan penuh keyakinan bahwa mereka adalah penolong agama Allah dan beriman kepada risalah yang beliau bawa. Kesetiaan mereka menjadi penguat dakwah di saat tekanan dari pihak yang menolak semakin besar. Peran Hawariyun bukan sekedar pengikut biasa, mereka mendampingi Nabi Isa dalam menyebarkan ajaran tauhid, menyaksikan mujizat-mujizatnya, serta membantu menyampaikan pesan kepada masyarakat. Kesetiaan mereka menunjukkan bahwa di setiap zaman, Allah selalu menyediakan orang-orang yang siap menolong kebenaran. Di tengah perjalanan dakwah terjadi peristiwa yang disebutkan dalam Al-Quran, yaitu permintaan sebagian Hawariyun agar Allah menurunkan hidangan dari langit. Mereka meminta tanda yang dapat menenangkan hati dan menguatkan keyakinan mereka. Nabi Isa awalnya mengingatkan mereka agar tetap bertakwa dan tidak meminta sesuatu yang berlebihan. Namun setelah mereka menegaskan niat untuk menambah keyakinan dan menjadi saksi bagi orang lain, Nabi Isa berdoa kepada Allah. Allah mengabulkan doa tersebut dan menurunkan hidangan dari langit sebagai mujizat yang besar. Namun Allah juga memberikan peringatan keras bahwa siapapun yang tetap ingkar setelah tanda yang jelas ini akan menerima azab yang berat. Peristiwa ini menunjukkan bahwa mujizat bukan sekedar keajaiban, tetapi juga tanggung jawab besar bagi orang yang menyaksikannya. Meski telah banyak tanda yang ditunjukkan, penolakan dari sebagian Bani Israel justru semakin keras. Para pemuka yang menentang mulai merencanakan cara untuk menghentikan dakwah Nabi Isa. Mereka merasa ajaran beliau mengancam kekuasaan dan tradisi yang telah mereka pegang. Situasi menjadi semakin tegang. Nabi Isa dan para pengikutnya menghadapi tekanan yang meningkat, namun beliau tetap berdakwah dengan kelembutan dan kesabaran. Beliau mengingatkan bahwa tujuan utama risalah adalah mengembalikan manusia kepada penyembahan kepada Allah semata. Babak ini menjadi titik penting dalam kisah Nabi Isa, karena dari sinilah konflik besar mulai muncul, yang akhirnya mengarah pada peristiwa fitnah besar terhadap beliau.
Seiring semakin luasnya dakwah Nabi Isa alaihi salam, penolakan dari sebagian Bani Israel berubah menjadi permusuhan yang nyata. Para pemuka yang menentang merasa posisi dan pengaruh mereka terancam oleh ajaran tauhid yang dibawa beliau. Mereka tidak hanya menolak, tetapi mulai merencanakan sesuatu yang lebih besar, menghentikan dakwah Nabi Isa dengan cara apapun. Fitnah dan tuduhan pun disebarkan. Mukjizat yang seharusnya menjadi tanda kebenaran justru dituduh sebagai sihir oleh orang-orang yang hatinya tertutup. Mereka berusaha mempengaruhi masyarakat agar berpaling dari Nabi Isa dan meragukan risalahnya. Dalam kondisi yang semakin sulit ini, Allah tetap meneguhkan hati Nabi Isa dan para pengikut setianya. Namun rencana jahat terus disusun secara diam-diam. Sebagian orang bersekongkol untuk menangkap dan membunuh beliau. Menurut penjelasan Al-Quran, mereka merencanakan tipu daya, tetapi Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya. Puncak dari peristiwa ini adalah ketika mereka berusaha menyalib Nabi Isa. Disinilah Islam memberikan penjelasan yang sangat tegas. Mereka tidak membunuh Nabi Isa dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang diserupakan bagi mereka hanyalah seseorang yang terlihat seperti beliau. Allah menyelamatkan Nabi Isa dari rencana tersebut dan mengangkatnya kepadanya. Peristiwa ini menjadi pembeda utama antara pandangan Islam dan keyakinan lain. Dalam Islam, Nabi Isa tidak wafat karena penyaliban. Allah mengangkatnya sebagai bentuk perlindungan terhadap Rasul-Nya dan sebagai bagian dari rencana besar yang akan terjadi di akhir zaman. Bagi para pengikut Nabi Isa yang setia, peristiwa ini menjadi ujian keimanan yang besar. Sebagian tetap teguh memegang ajaran tauhid, sementara sebagian lainnya mengalami kebingungan akibat fitnah dan perubahan yang terjadi setelah beliau diangkat. Al-Quran menegaskan bahwa Nabi Isa adalah hamba dan Rasul Allah, bukan sosok yang disalib atau dikalahkan oleh musuhnya. Pengangkatan beliau menunjukkan bahwa Allah memiliki rencana yang melampaui pemahaman manusia, dan kisah beliau belum berakhir pada saat itu. Justru peristiwa ini menjadi awal dari fase baru dalam sejarah, sebuah janji bahwa Nabi Isa akan kembali menjelang akhir zaman sebagai bagian dari tanda-tanda besar sebelum hari kiamat. Kisah Nabi Isa alaihi salam tidak berakhir ketika Allah mengangkatnya ke langit. Dalam ajaran Islam, terdapat banyak hadis sahih yang menjelaskan bahwa beliau akan kembali turun ke bumi menjelang akhir zaman. Turunnya Nabi Isa menjadi salah satu tanda besar mendekatnya hari kiamat dan bagian dari rencana Allah yang agung. Dalam hadis-hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa Nabi Isa akan turun sebagai seorang pemimpin yang adil. Beliau tidak datang membawa syariat baru, melainkan mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW dan menegakkan kebenaran di tengah manusia. Pada masa itu, dunia berada dalam keadaan penuh fitnah. Salah satu fitnah terbesar adalah munculnya Dajjal, sosok yang membawa kesesatan besar dan menguji keimanan manusia. Banyak orang tertipu oleh kekuatan dan tipu dayanya. Di saat inilah Allah menurunkan Nabi Isa sebagai bagian dari pertolongannya kepada orang-orang beriman. Nabi Isa akan turun di wilayah Syam, sebagaimana disebutkan dalam beberapa riwayat, kemudian bergabung bersama kaum muslimin yang sedang menghadapi fitnah besar. Salah satu peristiwa penting adalah terbunuhnya Dajjal oleh Nabi Isa dengan izin Allah. Hal ini menandai berakhirnya salah satu ujian terbesar dalam sejarah manusia. Setelah itu, Nabi Isa akan menegakkan keadilan di bumi. Dalam hadis disebutkan bahwa beliau akan mematahkan salib, membunuh babi, dan menghapuskan praktik-praktik yang menyimpang dari tauhid. Makna dari peristiwa ini adalah mengembalikan ajaran kepada penyembahan Allah semata, serta meluruskan berbagai kesalahpahaman tentang dirinya. Pada masa kepemimpinan Nabi Isa, bumi akan dipenuhi dengan kedamaian dan keberkahan. Kezaliman berkurang, keamanan meningkat, dan manusia hidup dalam keadilan yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Ini menjadi masa yang penuh rahmat sebelum datangnya tanda-tanda besar lainnya menuju hari kiamat. Namun sebagai manusia dan hamba Allah, Nabi Isa juga akan mengalami kematian sebagaimana makhluk lainnya. Setelah menyelesaikan misinya, beliau akan wafat dan kaum muslimin akan mensholatkan serta menguburkannya. Kisah Nabi Isa alaihi salam memberikan pelajaran besar tentang kekuasaan Allah, kesabaran dalam dakwah, serta pentingnya menjaga kemurnian tauhid. Dari kelahiran yang penuh mukjizat hingga turunnya kembali di akhir zaman, perjalanan beliau menjadi tanda bagi manusia agar selalu kembali kepada Allah dan mengikuti petunjuk para rasul.